Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan sebuah tema, yaitu tidur bagi orang yang berpuasa bernilai ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini ada dua, ada ibadah yang bersifat umum, ibadah ammah, dan yang kedua adalah ibadah khusus atau khassah. Nah, tidur ini merupakan rangkaian dari ibadah umum untuk kita mampu melakukan ibadah khusus yang lebih prima atau yang lebih memiliki kesehatan fisik dan mental, agar ibadah yang kita lakukan itu dapat dilakukan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya tidur itu bernilai ibadah. Sebab ada orang yang tidur seharian, ya, kemudian tidak merasakan lapar dan haus. Dan sementara ada orang yang tidur untuk memperkuat fisik dan mentalnya supaya dia fresh, kuat menghadapi ibadah puasa keseharian. Nah, kita tentang tidur ini tentu akan kita pilih tidur yang terbaik. Tidur yang terbaik adalah tidur yang berkualitas, tidur yang mampu meningkatkan imunitas, sekaligus juga tidur yang meningkatkan kualitas ibadah, terutama dalam menyelenggarakan ibadah puasa. Nah, orang yang berpuasa tentu kesehariannya tidak harus berlemas-lemas diri, tapi ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita harus menampakkan fisik dan mental kita memang kuat, tahan menghadapi situasi dan kondisi apapun, termasuk ketika kita mau beristirahat tidur. Nah, saudara, karena itu ketika kita mau tidur agar bernilai ibadah, kita jangan lupa membaca doa. Bismillah, Bismillah, dengan nama Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi dengan nama Allah kita tidur karena Allah, sehingga bernilai ibadah. Begitu juga ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menidurkan kita. Kalau dalam bahasa hadis ini mati sesaat, ya, kita lupakan segala urusan dunia, tapi kemudian kita bisa menikmati rehat atau istirahat tidur yang pulas. Dan menurut para ahli kedokteran, orang yang tidurnya pulas atau tidurnya berkualitas, itu dia bisa meningkatkan imunitas fisik yang luar biasa. Karena itu para pemirsa, mari kita jadikan tidur dalam konteks di saat kita berpuasa itu agar bernilai ibadah, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, jangan sia-siakan waktu untuk misalnya keseharian kita habis beristirahat sholat, kemudian kita ingin beraktivitas, kemudian mungkin ya tidurnya masih perlu ditambah kualitasnya, maka coba kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi kebiasaan setelah sahur, sholat subuh, atau bahkan sahurnya dipercepat, sehingga dia masih ada jeda waktu untuk sholat subuh, kemudian tidak melakukan sholat, akhirnya tidur dan tertidur, akhirnya bangunnya pagi hari. Tentu ini termasuk tidur yang mengganggu ibadah yang terkait dengan ibadah khusus atau ibadah khassah. Nah, ini harus kita jaga, harus kita pelihara supaya jangan sampai tidur mengganggu aktivitas ibadah yang lain. Memang ketika kita tertidur tidak dikenakan hukuman kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi jangan lupa ketika kita tidak bisa mengatur waktu istirahat atau tidur, itu berarti akan mengganggu pelaksanaan ibadah-ibadah yang sesungguhnya ibadah kita itu selama 24 jam. Yang saya sering mengatakan dalam kurikulum kehidupan kita, selama 24 jam kita harus bagi waktu. Ya, atau 12 jam kita bagi waktu, di mana kita bekerja ya misalnya 8 jam, kemudian istirahat lagi 8 jam, dan sisanya bisa kita gunakan untuk aktivitas lain. Karena itu mari para soimin dan soimat kita gunakan
waktu dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang beruntung. Sebab Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wal ashri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia merugi kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang beriman dan beramal soleh dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.